kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi penyakit jantung. Berikutnya, ya, ini contoh penyumbatan. Ada beberapa penyumbatan. Ini sekitar 80%. Ini sekitar 60%. Ini harus dipasang apa ini? Pasang ring, ya. Ya, jadi satu ring itu kalau yang paling murah sekarang berapa? 35 juta. Ya. Yang standar RB harapan kita standar 85 juta. Jadi kalau pasang dua ring 170 juta. Lumayan. Avanza tidak ada. Saya itu Pak. Saya. Itu pasang. Kaya berarti. Oh kaya, iya. Kaya dia punya mobil di dalam adanya. Iya. Ditutup 3 kali terurai, tinggal satu titik penyumbatan 20% saja, tidak jadi pasang ring. Ya. Ini nggak perlu pasang ring, nggak perlu pasang ring. Nah ini contoh penyumbatan 100%. Apa? Di dalam pembuluh darah. Ya. Ini contoh 4 penyumbatan. Ada berapa? Ini ada 5 penyumbatan. Sebenarnya ada 5. Ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi mana? Belum kelihatan. Betul Pak. Ini yang mana nih? Ini 100%. Lebih panjang dia. Udah kelihatan, cuma ibu belum melihat. Yang pertama ini 80 hampir 90% ya, lebih. Ini hampir 100%. 80% ini semuanya hampir 100%. Semuanya hampir 100%. Ini total CTO, ini betul-betul 100%. Di dalam atau di luar penyumbatannya? Di dalam, ya. Di dalam pembuluh darah. Selangkah mampet tuh, ya di dalam dia. Di dalam atau di luar? Di dalam atau di luar? Di dalam atau di luar? Di luar. Ada selang mampet karena banyak lumut, banyak pasir di dalamnya. Ada selang mampet karena kita injak. Di luar. Yang keinjak ini Bu, dokter manapun bingung dia. Kasih obat dari mana coba? Obat kan bekerja di dalam pembuluh darah. Dia kikis plek-pleknya itu, diinfus, mengikis plek dari dalam. Bisa dengan alat ditunjang, diganjal, ya, atau di bypass, dipotong, diambil dari baru bisa, ya. Tapi yang di luar pembuluh darah yang menekan perlemakan, yang menekan itu nggak bisa. Ada teknologi baru dia dikikis pelan-pelan, disedot, kikis pelan-pelan, disedot, ada. Tapi di luar nggak bisa, ya. Itu keterbatasan dunia kedokteran, dia tidak bisa mengikis yang di luar pembuluh darah. Ini di luar pembuluh darah, ya. Jalan 200 meter dia sesak. Sakit Pak, sesaknya sakit. Yang sesak dan sakit. Mau di bypass di Jogja, itu dari Makassar, angkatan udara aktif. Begitu mau di bypass di Jogja, dia kirim WA ke teman-temannya, mohon doa restunya, ya. Atau temannya coba ditotok dulu sebelum di bypass, ditotok lah dia. Saya totok 1 kali, biasa jalan 200 meter sakit, besok paginya dia lari hampir 2 kilo kuat. Tidak jadi di bypass, tidak jadi di bypass. Kita tembakan Yahudi, bisa, ya. Dengan izin Allah bisa, terbukti Pak. Sudah angkatan ke-6 kita kasih pelatihan di Lanut Hasanuddin Makassar karena beliau mayor angkatan udara aktif. Kemarin kita kasih pelatihan buat pilot Sukhoi-nya kan. Kemudian buat paskasnya, yang terakhir itu buat paskas, ya. Nanti Bapak Ibu pun kita kasih pelatihan tindakan-tindakan emergency besok ya. Bagaimana kalau serangan jantung tadi kan, bagaimana kalau stroke, bagaimana kalau pingsan, bagaimana kalau gegar otak tadi kan, keracunan lagi survival bagaimana kan, semua ada di sini jawabannya. Ya, dengan total alhamdulillah kita sudah mengatasi itu semua dengan izin Allah berhasil. Yang ini tidak bisa, dokter manapun tidak bisa karena dia di luar pembuluh darah. Nah, total punggung ini menggenapkan ilmu kedokteran yang belum lengkap sebenarnya. Ya, harus dibuka fakultas. Iya betul, ya. Karena itu menggenapkan, ya. Jadi dengan izin Allah yang total punggung selesai, sudah masalah kesehatan selesai. Ya, artinya apa? Sudah lengkap lah ilmu kedokteran.
Kalau dokter tidak punya tolak punggung, nanti dokter pasiennya sepi, yang ramai terapis tolak punggung. Rumah sakit. Ya, betul Pak. Di Lombok Timur, Kecamatan Batu yang puskesmas hampir tutup, karena pasien hampir tidak ada. Kata petugas puskesmas ini bisa tutup. Ya. Jadi pasien kalau sakit mereka tidak lagi ke puskesmas. Ya, mereka telepon terapis tolak punggung. Anak yang sakit hari Sabtu mereka kumpulkan karena libur sekolah. Udah 5 orang yang sakit mereka telepon terapis tolak punggung. Dia tahu satu-satu. Kalau toh ada yang emergency di puskesmas, perawatnya ini, dokternya ini nelpon terapis tolak punggung. Udah Pak, nggak usah dirujuk ke RSUD, otot aja ya, dipotong Pak. Terjadi Pak. 3 tahun lalu pelatihan di sana, sekarang sudah lumayan perkembangan luar biasa. Di Jogja ini kan baru 6 bulan ya, Masya Allah luar biasa. Ya, Profesor sudah ikut ya dari UGM. Profesor Broto kemarin, Ustaz. Nanti Ustaz masuk UGM ini, ada Profesor. Walau. Sederhana, ilmunya sederhana. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya. Ini menjawab Pak. Tidak perlu lagi teman kita harus dipas, dia tidak lagi mungkin BPJS kan. Dia jual rumahnya kan ada Bu. Ya. Buru-buru dia nunggu, kalau di pasang ring kan nunggu 6 bulan kemudian. Sementara dia harus pasang ring hari itu juga, dia jual rumahnya, dia jual Pak. Ya, karena nggak bisa ditunda. Namanya serangan jantung kan nggak bisa. Ya, jadi ini bisa diatasi, masalah bisa diatasi. Perlemakan yang tebal itu diurai dia pelan-pelan, lama-lama dia rata. Kita seringkali masuk ruang ICU menonton pasien kita, bukan 1-2 kali. Rumah sakit harapan kita sudah. Premier Hospital yang rumah sakit internasional sudah Pak, saya masuk ruang ICU-nya. Ya, Rumah Sakit Haji Jakarta sudah, Mitra Cibubur sudah, Mitra Bekasi Timur sudah, hampir semua rumah sakit kita masuk rumah ICU. Coba tidak masuk TV. Ibu, tadi juga sengaja dipoto, saya nggak tahu tiba-tiba kok muncul ya. Ternyata bermanfaat juga. Ini rumah sakit tentara di Ambon. Kita mau bawa beliau ini keluar dari ruang ICU, tapi nggak mungkin karena semua dipasang alat kan. Ya, Jumat malam jam 12 saya berangkat ke Ambon, sampai sana jam 5:30 pagi, hari Sabtu. Totok habis zuhur saya totok ya 1 kali. Istirahat dulu, besok pagi hari Ahad totok lagi 2 kali. Hari Ahad yang ketiga itu sorenya totok lagi yang ketiga. Dengan izin Allah detaknya normal jadi 72. Normal, langsung keluar dari ruang ICU, hari Seninnya. Ya, ini nggak fiktif Pak, ini nyata. Orang yang serangan jantung luar biasa dia sesak, ya, total 1-2 menit saja longgar napas. Yang tertarik sedemikian dahsyat ya, pakai pasang alat semuanya. Kita total 3 kali, langsung normal kok. 72, tetapi kan pas apa dicopot semua alat itu kan, alat bantuin hasil pernapasan dicopot semua, ya. Langsung dibawa ke Jakarta, ada Seninnya. Bisa kita atasi, bisa. Pasien Siloam Hospital, pasien ruang ICU ada juga kita. Maka kita yakin benar dengan izin Allah kita bisa tumbangkan. Siloam Hospital punya siapa? Lipo Group. Bapak Belitung sudah dibangun Pak, megah Siloam Hospital. Saya ke Kendari, Ustaz di sana akan dibangun Siloam Hospital. Ada perumahan Lipo Group, ada di sana di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya. Bapak ke Jakarta sudah banyak sekali Siloam Hospital di Jakarta. Di Semanggi ada, sebelum Pondok Indah ada, sudah Pondok Indah ke Serpong ada Bekasi sudah ada, di Kepung kita seluruh Indonesia oleh di Pogru Siloam Hospital. Tapi tidak usah khawatir, pasien ICU Siloam Hospital mereka tidak mampu, dengan izin Allah kita total sekarang segar ya. Itu yang membuat saya semakin yakin Pak. Ini takdir Allah kita bertemu di sini bukan kebetulan, ya. Ini takdir Allah pilihan insyaallah. Ya. Diabetes mellitus bisa. Kita punya pasien 2004 bulannya hampir 700 per kilo. Murah ya, murah. 2040 mahal. Tensinya 240 per 130. Sejak itu minum obat hipertensi, minum obat gula setiap hari. 2017 kita potong kemarin itu, dan sejak itu berhenti obat gula, berhenti obat tensi. Di tensi 120, gulanya pun sekarang normal. Sampai hubungan suami istri awalnya sudah tidak bisa lagi.
Kan tidak bisa Pak, kalau diabetes rata-rata impotensi. Hubungan suami istri paling WA sama SMS saja. Kalau lebih dari itu, paling kadang-kadang telepon langsung. Ya. Atau beberapa kali, Masya Allah dengan izin Allah bisa ngapal kembali. Titiknya yang mana Pak? Sabar. Kata Pak itu terima kasih Ustaz. Kayak begituan sih bonus aja dengan bonus Pak. Semua adalah lancar, normal tidak semua? Normal, nggak perlu fokus ke situ, nggak perlu fokus ke situ. Ya, dia cerita sama saya, Ustaz, saya tahu-tahu tuh bapak-bapak 60 tahun sudah nggak pernah suami istri lagi, sudah lama, dia tetap Masya Allah besoknya bisa lagi Pak. Ya. Ada juga profesor 70 tahun usianya sudah tidak hubungan suami istri selama 10 tahun karena istri meninggal dunia. Belum selesai ceritanya Pak. Begitu ditoto, minta nikah lagi dia. Minta nikah lagi bersama anaknya. Masya Allah. Berarti kan aktif lagi kan? Ya, itu bonus lah, nggak usah terlalu fokus ke sana. Ya, otomatis dari semua lancar, insya Allah semua akan normal. Diabetes mellitus itu sudah bisa sembuh kata dokter minum obat semua itu. Kan pankreasnya sudah tidak berfungsi, insulinnya sudah tidak dihasilkan lagi. Ya, begitu darahnya lancar seperti tadi daun yang layu, begitu akan membawa nutrisi ke daun, kan daunnya segar kembali kan. Sama pankreas pun begitu, darahnya lancar ke pankreas, pelan-pelan dia recovery secara alami. Bisa hasilkan insulin lagi, merubah gula jadi tenaga, gulanya turun, tenaganya naik, kan gitu selesai. Ya, rata-rata diderita oleh para kiai haji terutama. Hampir 100% kiai terkenal itu kena diabetes mellitus. Kenapa? Karena pola hidup, Pak, lifestyle, bukan keturunan. Kalau dokter kan kita ke dokter ditanya, ibu darah tinggi ya? Iya dok. Ayahnya darah tinggi? Iya dok. Ibu kena dari ayahnya, kan gitu. Bapak darah tinggi? Iya dok. Bapak gula darah? Iya dok. Ibunya kena diabetes? Iya dok. Bapak kena dari ibunya. Jadi darah tinggi, gula darah bukan keturunan darah biru ya. Nah, itu pada keturunan. Lifestyle Pak. Ceramah sampai larut malam jam 11, habis itu makan nasi kebuli, makan kue, makan sate. Di mobil jemput lagi, ada lagi kelengkeng, ada lagi durian di situ, dia makan lagi. Turun dari mobil dapat lagi itu oleh-oleh berkat dari jemaahnya buat yang di rumah. Yang di rumah sudah tidur semua, dia makan lagi. Habis itu dia tidur. Hampir 100% kayak terkena di Jakarta. Salah satu pasien saya, dia hanya Saifuddin Amsir yang masih hidup, lalu pernah ada Yasin Tuki yang sudah meninggal dunia. Itu rata-rata mereka kena diabetes mellitus karena lifestyle yang kurang sempurna. Ya, satpam juga begitu banyak. Malam dia kerja, ngantuk, pulang-pulang kan lapar. Makannya banyak, itu bisa 2 piring. Habis makan kuat tidak dia melek 5 menit saja? Kuat langsung Pak. Jadi banyak satpam, kiai, orang-orang yang kerja shift 2, shift malam itu, begitu mereka pulang lapar, mereka makan langsung tidur, rata-rata kena diabetes mellitus. Satu keturunan satpam sama kiai tidak, tapi lifestyle-nya sama. Lifestyle-nya sama, ya. Tahu aja insya Allah. Tahu aja dari sininya diaktifkan semuanya, insya Allah normal kembali. Karena darah tinggi juga bukan keturunan. Ya. Ini titiknya. Darah tinggi, darah rendah sama. Ada kok orang biasanya darah rendah tiba-tiba langsung darah tinggi terus? Ada. Sumbatan saja sebenarnya Pak. Dia nggak naik darah rendah. Begitu terbukanya naik, tinggi terus ya. Ya. Jadi darah tinggi, darah rendah, hipertensi sama. Dia juga bisa menyebabkan stroke. Sama Bu, orang hipotensi bisa stroke juga. 60/40 kena stroke pasien kita. Dia jalan sholat Jumat, limbung dia jatuh. Habis sholat Jumat ternyata tensinya 60/40 kena stroke. Ya, titiknya mana? Titiknya ini, semuanya di punggung. Titik paru-paru, ini agak dikurus sedikit ya. Nanti kita praktekkan. Hampir semua masalah anak-anak ibu banyak di paru-paru. Anaknya batuk pilek, plek paru-paru, tidak usah minum obat yang 6 bulan, 9 bulan, tidak usah. Totok saja titik paru-parunya bersihkan, nanti keluar itu slime-slime yang ada di ronsennya, di ronsen lagi, silakan di ronsen lagi.
Kita tidak anti uji klinis, tidak anti lab medis, tidak Pak. Yang jantung silakan dikateterisasi lagi kan gitu kan, mau di echo lagi, mau di treatment lagi silakan. Kalau nggak begitu kan dia nggak ngaruh sembuh. Mana hasil labnya, mana uji klinisnya, mana uji hasil lab medisnya, dibilang nggak sembuh. Ya, kita tidak anti uji klinis, tidak anti lab medis, silakan di kateterisasi lagi, silakan di ronsen lagi paru-parunya kan gitu. Ya, tapi tidak pakai obat-obat kimia yang dibilang dokter Ellen Greenberg tadi racun, tidak pakai. Ya, yang 6 bulan, 9 bulan tidak usah. Tok saja di sekitar ini, termasuk alergi gatal-gatal pun masalahnya di paru-paru. Ibu punya anak masalah paru-paru, biasanya banyak bekas korengnya tidak di sini. Ya, kasar tidak kulitnya. Kasar. Anak punya masalah paru-paru, suplai oksigen ke kulitnya kan tidak maksimal, karena paru-paru tidak maksimal menyimpan oksigen kan. Kulitnya kering, sensitif terhadap bakteri. Ada bakteri sedikit yang gatal-gatal, yang eksim, mohon maaf, kurap itu juga rata-rata masalah di paru-paru, tidak bagus. Jangan ke dokter kulit, dokter paru. Jangan juga ke dokter paru, dokter otot. Dokter paru dikasih obat lagi nanti 3 bulan, 6 bulan kan. Ya, tidak tuntas juga. Silakan dibuktikan. Ya, otot dari paru-parunya itu nanti bekas korengnya Pak Bu hilang insya Allah. Ya, karena dia kan sudah oksigennya maksimal mendorong yang kulit-kulit yang sudah tua kan. Kan oksigennya bagus supaya dari paru-parunya. Ya, bekas korengnya itu hilang insya Allah. Kulitnya halus insya Allah. Ya, jerawatnya pun bersih. Anak masalah jerawatnya banyak itu masalahnya di paru-paru, jangan pakai Nivea. Kan masalah di paru-paru tidak bisa supply oksigen ke kulit, ya kan? Kulitnya dikasar, ya kan? Jerawatnya jadi gampang tumbuh. Begitu kita totok Pak, itu dia dorong itu. Memang jerawatnya awalnya tumbuh dulu banyak semua keluar. Awalnya mungkin lebih banyak dari biasanya, tapi setelah itu bersih kulitnya, ya. Karena sudah kedorong semua ada generasi sel-sel kulit yang rusak. Masalah lambung tadi sudah praktekkan. Banyak Pak kalau kita di jalan itu kan yang muntah-muntah dia karena mabuk perjalanan, tetap aja yang nyaman dia. Ya. Titiknya ini, sekitar lambung. Ini nanti kita sambungkan dengan masalah saraf penjepit, masalah tulang. Lemak menekan di sini, tulangnya bergeser nggak? Tulang bergeser. Ini nanti kita bahas ya. Ternyata tulang punggung 100% dengan izin Allah mengatasi masalah ANP saraf penjepit berhasil. Nanti kita buka misterinya. Ternyata misterinya sederhana, gitu ya. Selama ini kita asumsinya salah, tidak perlu tepat. Ini sekitar lambung. Anak kita diare, anak kita mulus-mulus dan sebagainya. Kalau kita mau puasa biasa minum proma dan sebagainya tidak usah insya Allah. Lagi nyeri ditongkok langsung nyaman Pak. Jangan dibuktikan. Ustaz, anak bisa diopnam kata pasien saya. Sekarang belum masih nyeri luar biasa. Saya tonton sekitar 10 menit itu langsung nyaman. Ternyata tubuh kita bisa produksi hormon endokrin yang lebih hebat dari morfin. Untuk penghilang nyeri penenang pakai apa biasanya dokter? Pakai morfin, ya kan? Tubuh kita bisa produksi hormon yang lebih hebat dari morfin. Jadi wajar begitu kita tonton nyerinya langsung hilang, selalu wajar. Ya, ternyata morfin masih kalah dengan hormon yang diproduksi oleh tubuh kita. Pasien kita dikasih morfin di rumah sakit karena dia kanker getah benih, kanker kelenjar getah benih, panas di sini kan? Ya, saya ambil obatnya demi Allah, saya baca, ibu bapak dikasih morfin, iya Ustaz, kasih morfin sama dokter. Saya foto kurang lebih 1 jam tertidur dia, Pak. Tertidur. Ya, karena tubuh kita lebih cerdas ternyata, ya, bisa produksi hormon endokrin yang lebih hebat dari morfin. Masuk akal, bisa sebagai penghilang nyeri kalau punggung masuk akal. Kan dokter anestesi tanya, bisa nggak Ustaz atau punggung untuk menghilangkan nyeri? Bisa. Kalau disilat dipotong ya nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Kalau emang dia sekedar apa itu tadi tumor, kanker dan lagi nyeri, bisa insya Allah hilang dari tubuh dia sendiri kan. Kalau di luar diberi dia susah juga. Ya ini sekitar lambung. Otak punggung kan sekitar, nggak pas titik organ. Kan lemak itu menumpuk terserah dia. Bisa juga setebal itu ya, bisa setebal itu.
Bisa selebar itu bisa, lebih lebar dari itu bisa lebih lebar dari itu. Ya, otot punggung bukan titik organ, sekitar organ, atau bukan titik pas titik organ, tapi dia sekitarnya. Ya, dimanapun dia ya sekitar itu. Ada lebih aneh lagi Pak, otot punggung mengatasi masalah telinga, ada nanti sampelnya. Ya, masalah telinga, gangguan tuli dan sebagainya bisa. Ini hernia. Tidak perlu dioperasi, tidak perlu dioperasi. Jadi yang hernia tidak perlu dioperasi, ya, kita atasi dengan otot punggung. Ini kan menghambat, otot jadi kendor, dia turun. Begitu ini kita otot tidak lagi menghambat, otot itu kerja normal kembali, naik secara alami, ya. Kita banyak, terutama kalau baru kena hernia cepat. Tapi kalau sudah puluhan tahun, sudah besar, kita nggak bisa juga. Ada masih bisa sedikit dia nyerinya hilang, ya. Tapi naik sampai normal kita nggak jamin juga kalau sudah parah kayak begitu, ya. Yang bisa itu cepat itu begitu langsung kena, langsung dilotot, insya Allah langsung dia normal kembali. Tidak perlu dioperasi, tidak perlu didorong-dorong juga, Kita selama ini didorong kan? Didorong selama ini. Nggak perlu Bu, nggak perlu Pak. Cukup dia totok pinggulnya di atas ini. Begitu dia sudah tidak menghambat lagi, ini bekerja secara alami, naik sendiri itu hernianya. Tidak perlu disentuh Angry Bird-nya, tidak perlu. Ya, alami Pak. Kalau nggak ikut pelatihan mana mungkin hernia di totok punggung, nggak nyambung. Ada pasien kita bukan hernia, dia hidrofil ya, yang ada buah zakarnya, ada cairannya itu. Jadi buah zakar anak kecil ini besar sebelah, usia sekitar 9 tahun Bu. Jadi buah zakarnya besar sebelah karena ada cairan di situ. Menurut dokter dia apa ya? Dioperasi, diambil. Saya totok 1 kali, besoknya normal, kempes. Totoknya di mana? Di punggungnya. Bapaknya WA lagi, Ustaz ini ada pasien lagi, berapa orang? 20 orang. Kita kan nggak promosi Pak. Yang promosi siapa? Yang promosi pasien kita. Datang dia dari Medan, datang dia dari Palembang, datang dari Bengkulu, bahkan dari Singapura, datang dari Malaysia, datang Bu, pasien kita dari Malaysia datang Pak. Nggak promosi, kita nggak promosi. Yang promosi siapa? Pasien kita. Dari Malaysia di atas Susilo dia didorong masuk ke klinik kita. Satu beberapa kali bisa nyetir lagi dia normal. Apa kata beliau Ustaz? Nggak ada kayak gini di Malaysia. Nggak ada Pak, nggak ada. Tapi hebatnya Malaysia, orang Indonesia berobat ke Malaysia. Nggak ada Ustaz kayak begini. Kayak saya udah lama. Badan kalau tidur tuh kaku semua, gerak sedikit sakit semua. Ustaz kalau 2-3 kali, saya kemanapun saya bergerak, badan saya nanti nggak sakit lagi katanya kan? Nggak ada di Malaysia kayak begini Ustaz. Ya, ini masuk luar biasa, sederhana. Ini contoh hernia juga. Ini contoh pasien kita, anak kecil usia 9 tahun, testisnya tidak turun. Oh tadi turun, ini tidak turun, dia naik, ya, nyangkut. Kan ada Pak, anak kecil yang sejak lahir testisnya tidak ada, kosong. Ya, tidak turun testisnya. Kata dokternya tunggu 8 nanti 2 tahun lagi mungkin dia turun sendiri. 2 tahun nggak turun juga. 2 tahun lagi 4 tahun tidak turun juga. 6 tahun sudah nggak turun juga. 8 tahun nggak turun juga. 9 tahun usianya ini nggak turun juga. Kelihatan tidak dari situ detiknya. Kalau dimatiin lampunya kelihatan ya. Ya, agak dalam ya, agak gelap sedikit. Ya, intinya agak gelap sedikit. Dia sebelah kanan ya. Sebelah kanan agak gelap sedikit. Ya, kalau di situ, ya turun kok pelan-pelan. Memang nggak 1 kali Pak. Ada yang 7-8 kali. Kita nggak pernah tahu tadi bagaimana Allah berkesembahan dan kapan, kita tidak pernah tahu. Yang jelas asbabnya sudah kita urai gitu. Ya, itu otot punggung. Ambeien kok tidak perlu dioperasi insya Allah. Ya, banyak Pak yang sudah stadium berapa lah itu. Dia nggak sampai AB kok, dia diri saja 2 menit turun itu. Benjolan di duburnya itu. Biasanya nunggu BAB ada tekanan, ada mengejar baru kedorong keluar. Ini enggak Pak, dia diri 2 menit saja udah keluar ya. Saking parahnya gitu. Ya, kalau dia khutbah Jumat, ya dipakailah itu botol kecil, ikat, mohon maaf, diganjel duburnya pakai botol. Karena kalau dia khutbah Jumat 30 menit, 2 menit sudah turun gimana? Ya, mau tidak mau seperti itu. Total 6 kali, itu alhamdulillah kempes hampir hilang.
Otaknya di mana? Yang otak di situnya, otak di punggungnya. Ya, lagi pendarahan dia kan, buang air besar kan? Ya, ditotok, masalah berhenti. Ya, pendarahannya berhenti besoknya. Ya, di punggungnya, lalu sekitar pinggul. Kita kubur, batu ginjal. Ini tidak masuk akal, Pak. Ya, kemarin kita ambil itu batu ginjal dari beberapa batu ginjal, banyak tuh sampelnya ya. Rata-rata totok satu kali batu ginjalnya langsung turun keluar. Rata-rata ditotok satu kali batu ginjalnya keluar. Ya, kayak ajaib, Pak. Nggak perlu dioperasi, Bu. Tidak perlu dilaser, tidak perlu ditembak. Hampir satu kali totok, ya, langsung ke titik ginjal, ya, langsung ke titik ginjal. Cari penebalan di titik sekitar ginjal. Ini batu ginjal dari Pontianak. Kecil ini, Pak, sebesar mungkin biji pepaya, ya. Ditotok satu kali. Berapa kali kamu totok, Ustaz? Namanya Ihsan. Satu kali, Ustaz. Saya totok satu kali, lalu berikutnya sudah jatuh satu, sisanya pasir. Terurai dia. Satu kali totok yang jatuh yang besar. Sisanya terurai ya pasir saja, dia pipis itu. Ya. Nah, ini baru besar. Batu ginjal dari Bojonegoro. Yang mau nawar silakan pancawarna, Pak. Saya tidak ada pembandingnya. Harusnya ditaruh di gelas di sampingnya kan? Harusnya ditaruh gelas di sampingnya sehingga bisa kita membayangkan sebesar apa itu, ya kan? Besarnya, Pak, ini kira-kira 2,3 cm. 2,3 cm besar, Pak. Ya, besar, Pak. Ini tidak dioperasi, ditotok selama 2 jam. Pasiennya senyum atau nangis-nangis, Pak? Nangis-nangis pasiennya. Ya, pasiennya nangis pasiennya, Pak. Nah, sakitnya luar biasa. Tapi kan sudah terlanjur diterapi, sudah terlanjur ditotok. Ustaz, apalagi yang ditekan? Kamu tekan pinggulnya, tekan lagi ke atas bawah ginjalnya, dorong lagi, tekan lagi. 2 jam baru keluar ya, jatuh batu ginjal. Kemarin pelatihan di mana itu? Ada dokter, beberapa dokter ya. Dokter percaya tidak? Batu ginjal 2,3 cm, kelahiran normal tanpa sesar. Enggak percaya, Ustaz. Mana bisa? Tapi ini sudah terbukti. Mau diapain lagi, Pak? 2,3 cm. Nggak ada dokter percaya. 2,3 cm saluran pembuangan laki-laki, Pak. Iya, betul. Tapi jungkir balik pasiennya. Kita kan nggak mungkin percaya, ya kan? Mana bisa? Gitu. Kalau nggak percaya, saya masukin lagi, Pak. Ya. Tapi masalah ternyata dengan izin Allah bisa. Ya. Ini, Pak. Jadi kalau yang biasa-biasa saja belum terlalu mengkristal ya, totok satu kali keluar Ustaz, 10 batu ginjal. 10 batu ginjal sudah hancur dia. Belum terlalu mengkristal kan? Tapi kalau sudah kayak begini, ditotok dia nggak hancur, rontok saja dia jatuh, langsung masuk operator, masuk saluran kantong kemih kan? Keluar dia secara normal. Ya otomatis tadi nangis-nangis, tadi pasiennya sudah nangis-nangis ya gitu lanjut lah 2 jam. 2 jam alhamdulillah dengan izin Allah berhasil. Bagaimana dengan gagal ginjal? Bisa, Pak. Beberapa kasus pasien kita gagal ginjal sudah cuci darah 1-2 tahun bisa berhenti dan tidak cuci darah lagi. Kalau yang tidak jadi cuci darah sudah wajar, sudah banyak, Pak. Tidak lagi hal istimewa di kata punggung, hal biasa, Pak. Ya, pasien gagal ginjal harus cuci darah, tidak jadi cuci darah itu alhamdulillah dengan izin Allah hal biasa. Ya, tapi pasien yang sudah cuci darah 1-2 tahun, ya, lalu dia berhenti cuci darah dan masih hidup, nah itu masih luar biasa, ya, dan itu ada terjadi, ya. Menurut dokter kan nggak mungkin gagal ginjal ya alternatifnya satu cuci darah, ya, atau mau transplantasi, ya kan? Nggak bisa katanya. Tidak ada cara lain, tidak ada alternatif lain. Sudah cuci darah ya tidak boleh berhenti, ya, harus cuci darah seumur hidup. Kalau cuci darah mati, kan bergeser akidah umat jadinya kan. Menghidupkan dan matikan bukan lagi Allah tetapi hemodialisa. Pelan-pelan Bapak akidah kita digeser, ya. Nah, ini kita ganti, Pak. Kita kembalikan akidah umat. Maka harusnya kita ganti. Ini harusnya ada dokter muslim yang menulis ini.
yang menulis bagaimana orang gagal ginjal tidak cuci darah, bagaimana orang sudah cuci darah bisa berhenti cuci darah dan sehat. Harus ada dokter muslim yang menguraikan bagaimana tata punggung bisa mengatasi itu. Kita ganti buku medis kedokteran, tidak lagi tulis Amerika, tapi ditulis oleh dokter muslim. Kan sama hukum kita buatan siapa? Buatan Belanda. Dipakai oleh sarjana muslim, dipakai sarjana muslim, Pak. Kedokteran pun demikian, ditulis oleh Amerika. Dokter di RSCM itu ustadz banyak. Saya totok kayak Hasan Abid itu Samil Jazuli, Samil Jazuli, saya totok beliau. Kenapa Ustaz? Semua dokter ini di RSCM banyak ustadz kita, di RSCM. Tapi semua sepakat mereka SOP-nya apa? Suruh anak minum obat hipertensi seumur hidup. Sama. Beliau ustadz, dokter muslim. Kenapa? Karena buku panduannya ditulis oleh Amerika. Sama hukum kita juga ditulis oleh Belanda, dipakai oleh sarjana muslim, ya jadi rujukan juga. Ya, nah ini dokter muslim tugas apa? Ini diurai, Pak, dijelaskan secara ilmiah, dijelaskan secara medis. Bagaimana tata punggung bisa mengatasi masalah hipertensi? Tadi kan masalah apa tadi itu? Ini gagal ginjal, batu ginjal, dijelaskan. Saya pernah dipanggil Pak Parni Hadi, Pak Abdurrahman bisa nggak tata punggung di riset? Ya silakan Pak Parni, saya bilang kan gitu. Cuma tim dompet duafa belum turun ini. Tim dompet duafa mereka punya rumah sehat kan, dompet duafa kan? Ini belum turun. Mereka dokter muslim semua. Saya berharap mereka turun meriset tata punggung, Pak. Kan perlu tenaga dan dana. Ya sendiri nggak mungkin lah, ya kan? Sangat berat lah paling tidak kan gitu. Ya kalau dibantu oleh mereka, masya Allah. Dibuat bukunya dengan hasil risetnya kan, kita gantikan itu buku Yahudi, buku Amerika. Bisa Pak, sebenarnya bisa. Ya, saya berharap ada lagi dokter yang betul-betul makin banyak peduli, ya, sehingga dia konsentrasi betul-betul nih Ustaz ya, dokter Ikhwan yang betul-betul dia konsentrasi menjelaskan secara ilmiah, secara medis. Kalau saya kan kapasitasnya nggak ada, Pak. Kita semua salah jurusan kan? Ada yang kedokteran di sini? Nggak ada. Salah jurusan semua kita ini kan, ya, nggak ada kapasitas kita nulis itu. Tapi bukti empirisnya sedemikian banyak, ya kan? Di Cina, Pak, kalau Bapak bisa meriset punya sampel 3, ya kan, punya sampel 3 orang saja, batu ginjal terbukti dengan tata punggung selesai beres, dapat gelar profesor doktor loh, Pak. Ya, nah ini perlu diriset. Saya lanjutkan. Kanker batang otak. Bagaimana bisa terjadi kanker batang otak? Awal mulanya apa? Awal mulanya tidak lancar oksigen ke batang otak. Di mana wilayah kekurangan suplai oksigen, disitulah massa atau tumor itu akan tumbuh. Ya. Jadi kanker otak itu tumor yang tumbuh di batang otak karena wilayah itu kekurangan suplai oksigen. Ya. Jadi massa itu akan tumbuh di wilayah yang suplai oksigennya kurang. Oleh dokter dioperasi apanya? Dioperasi batang otaknya. Padahal masalahnya bukan di batang otak, masalahnya tidak lancar darah yang ke batang otak. Di mana masalahnya? Di punggung. Di punggung, Pak, Bu. Saya tahu dia ini, ya. Sebenarnya kelihatan, ini kelihatan nih. Kalau langsung digambar kelihatan itu. Penjembatan yang otak kelihatan. Ya. Ini agak kabur ya. Di sini juga saya tahu. Di sini titik jantungnya pun saya totok, matanya kan buta ya, kosong tatapan matanya. Sadar 2-3 menit, Bu. Habis itu tidak sadarkan diri lagi 3-4 jam. Sadar lagi 4-5 menit, habis itu tidak sadarkan diri lagi 3-4 jam. Lebih banyak tidak sadar ya dia. Ya, ini totok pertama kali di klinik kita. Tatapan matanya hampa. Ya, jarang pun tidak kuat dia. Kita total sejak 19 Oktober selama 1 bulan. Selama 1 bulan setiap hari. Ibu bisa lancarkan darah otak, lancarkan darah otak. Semua titik-titik tadi saya lancarkan. Saya fokus di titik jantungnya karena mata kiri sudah tidak bisa melihat kan? Mata kiri sudah buta, mata kanan masih bisa sedikit melihat. Saya total itu ke jantungnya, biasanya itu semua kotoran-kotoran dari mata itu keluar. Sumbak mata setiap hari itu, bengkak mata setiap hari itu. Habis itu matanya bisa melihat kembali. Auto lagi apa setiap hari, Masya Allah, dengan izin Allah, ya. Berubah tidak, Pak?
Di mana masalahnya? Di otak atau di buku? Ya. Kita punya bukti Pak. Di Batam kemarin pasien kita, ya. Ini kanker otak, ibu kanker otak. Kalau ada lampu, cahaya lampu seperti ini, langsung kepala itu kayak pecah, teriak-teriak histeris dia. Matikan lampu, langsung dia tahu, walaupun dia buta. Kanker otak ya. Lampu semua dimatikan. Ada sedikit sinar matahari masuk melalui jendela, celah jendela, dia tahu. Tutup jendela, histeris dia berteriak. Kepalanya sakit luar biasa Pak. Ada sinar masuk saya di dalam ruangan itu, langsung respon kepalanya luar biasa sakit. Tutup dirapatkan jendela, tutup rapatkan pintu. Padahal matanya buta. Ya, memang ada gambar yang beliau ini lagi proses di Batam. Sekarang sudah bisa melihat atau enggak? Ya, kita tetap beberapa kali. Saya mau pulang kemarin, nyalakan lampu semua. Alhamdulillah sudah tidak sakit lagi. Ya, lalu kita coba itu apa itu benda, beberapa benda dia lihat itu alhamdulillah sudah bisa lihat ya, tahu dia. Saya tahu saat itu kursi, tapi bentuknya belum nyata benar, belum jelas benar. Berarti sudah bisa sedikit melihat. Sekarang mungkin sudah hampir 1 bulan kita tonton itu sudah jauh melihat masalah mudah-mudahannya. So, kanker otak. Padahal sudah dapat jadwal untuk operasi gratis di rumah sakit Pertamina, karena kebetulan ada ibaratnya di Pertamina gratis. Hari pertama observasi, hari kedua dioperasi, jelas nih. Jadwal yang dikasih ke saya, terus saya sudah siap-siap jadwal. Ya, ternyata dengan izin Allah tidak jadi dioperasi. Kanker otak berarti suplai oksigen ke otaknya terhambat, wilayah yang suplai oksigennya tidak normal di situ, itu massa tumor akan tumbuh di sana. Jadi sumber masalahnya di mana? Sumber masalahnya di punggung, dilancarkan darahnya ke otak, bukan dioperasi otaknya. Masuk akal Pak? Ya. Jadi kanker sini Pak keras kan, kerja teroris kempes Pak. Ya, tetap di punggungnya juga. Ya, banyak ada kanker payudara itu, kanker payudara. Ya, saya bawa kasih gambarnya. Belum masuk di situ, ibu kanker payudara sedang hamil kanker payudara, dia bilang apa sama orang tetangganya? Saya sudah rela saya kalau mati hari ini, nggak berdaya dia. Ya, cepat-cepat kita potong itu, ya, dengan izin Allah, ya. Kira-kira 2-3 kali potong itu keluar darah dari payudaranya kurang lebih 2 liter. Jadi darah kotor itu didorong, ternyata begitu darah lancar dia mendorong, ya, darah yang kotor itu hampir 2 liter kira-kira darah kotor keluar. Habis itu segar luar biasa, dia bisa nyetir motor lagi, antar anaknya sekolah. Ada gambar yang saya kirim insyaallah ya. Jadi nggak perlu dioperasi payudaranya, tidak perlu dioperasi payudaranya. Ya, pernah pasien saya kanker payudara dibonceng sama suaminya, ada kinjelengan polisi tidur sedikit saja, sakit luar biasa. Ya, ada polisi tidur pelan-pelan sekali itu, karena sakitnya luar biasa. Ya, saya total 1 kali, datang yang kedua tersenyum-senyum dia. Kenapa ibu? Aman Ustaz. Suami saya suruh ngebut. Ada polisi tidur dihajar, nggak sakit Ustaz, enteng. 1 kali potong. Tubuh kita sudah sangat cerdas. Kalau dalam lancar, semua diatasi sendiri kok. Ya. Datanya lancar, dia lawan tuh sel-sel kanker ya kan? Ya, yang melawan siapa? Tubuh kita sendiri. Nyerinya hilang dan sebagainya gitu. Nyaman dia ya. Ini kanker leukemia kurang tahu ya, kanker darah. Lahir 2013, sakit-sakitan terus, masuk rumah sakit seminggu, keluar seminggu, masuk lagi rumah sakit, keluar lagi, masuk lagi ya. Ternyata dia bayi prematur, 8 bulan lahir, ya, namanya Hasna dan Hasan. Adiknya bocor jantung, kakaknya leukemia. Setiap hari minum obat, ya, akhirnya ibunya nyerah. Kalau diganti herbal, ternyata herbalnya pun cukup mahal, 2 juta setiap bulan harus keluar untuk herbalnya. Begitu dia terbentur biaya, mau pinjam uang ke tempat terapis toto punggung, terapis toto punggung juga terbentur biaya. Nggak punya uang juga, udah Pak potong saja.
Ternyata dengan izin Allah, ibunya belajar juga, sekarang normal anaknya. Memang belum di MCU lagi, belum dicek lagi kakak darahnya, tapi kira-kira ada kemajuan tidak? Awalnya terkapar Pak, masuk rumah sakit seminggu, keluar lagi, masuk lagi minggu berikutnya kan. Kalau dia capek keluar darah dari mulutnya, dari hidungnya keluar darah itu kalau dia capek. Kalau dia capek keluar darah, itu ciri-ciri orang kanker darah. Sekarang dia main kemanapun tidak lagi keluar darah, keluar keringat saja dia. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kanker darah bisa. Ini spektakuler loh, tapi biasa-biasa saja di kita. Nggak di blow up, tidak di blow up. Kalau dokter menemukan ini Pak, habis di blow up habis-habisan Pak. Ya Pak, Bu. Ini enggak Pak, kita sebarkan ke umat Islam. Umat Islam kanker darah tidak usah mungkin masuk ke rumah sakit, dia dokter saja insya Allah. Ya. Masih hidup Pak, masih hidup orang. Silakan diwawancara uminya, silakan diwawancara. Ya, dengan izin Allah, Ustaz saya belajar dokter umum juga diajar oleh yang tadi terapis kita di sana. Dia belajar juga, ini keperhatian juga dia. Yang nonton siapa? Dia nonton uminya, ibu dia nonton. Ya, dengan izin Allah. Ini kan balita 2013 kelahiran, sekarang sudah sekolah. Normal seperti teman-teman lainnya. Ya. Jadi ibu bapak tidak usah berkecil hati, sakit apapun anak kita serahkan kepada Allah. Insya Allah dengan izin Allah, Allah bisa. Nah ini yang dua telinga, yang masuk akal. Masa kita buat telinga di punggung? Disalahkan kita Pak. Masa telinga di punggung titiknya? Kan di vertikal harusnya katanya. Coba bapak lihat itu daftar yang mana itu. Nah ini. Nah nanti beli ini kan, ya. Ini 3C telinga, ya. Di vertikal, kan? Itu titik akupuntur. Ya. Di 3C di vertikal telinga. Tapi total punggung kan bukan mencari jalur laba-laba tadi, bukan mengurangi jalur laba-laba tadi. Total punggung mencari yang menekan saraf laba-laba tadi. Ya. Jalurnya memang vertikal kan? Tapi sumber masalahnya bukan vertikal. Sumber masalahnya di mana? Di punggung kita cari. Di sini Pak. Kemarin saya dapat pasien juga sama kasusnya, ya. Kalau ini kan pendeta, ini pendeta agama Hindu di Bali. 6 tahun telinganya berdengung, berisik gitu, ya. Dan kualitas pendengarannya makin menurun. 6 tahun kata dokter THT nggak bisa sembuh. Diundang sama orang Bali, Hindu rata-rata yang belajar ini. Tapi kita nggak mau datang, ada muslimnya juga di sana, ya. Tapi yang mengundang Hindu, ya. Tapi banyak komunitas muslim yang datang juga. Ya semoga itu jadi pintu dakwah kita kan, ya. Untuk komunitas Hindu ini pendeta Pak Gil namanya. Ustaz tekan di situ bersih telinga saya. Karena masih belum terurai semuanya, saya lepas kotor lagi Pak, bersih lagi. Saya tekan lagi bersih tadi ya. Saya lepas ada dengar ini lagi. Dengung lagi. Kalau lebih lama lagi sudah terurai baru bersih. Tidak ada yang menyumbat lagi baru dia bersih. Ya, bersih pendengarannya bersih. Bisa. Kemarin ibu sama. Ustaz, kalau saya bersihin tembok, saya tekan punggung saya di tembok itu enak enteng telinga saya. Nah ibu ini titiknya bukan di sini, dia sebelah kiri. Di sini titiknya agak ke atas. Kan nggak bisa ditentukan yang mana di tadi sarang laba-laba ketekan itu di mana, nggak tahu kita. Harus kita cari. Ya. Tokoh punggung kan mencari yang menekan sarang laba-laba di mana, bukan mengurai ini ke telinga, ini ke mata, ini ke lidah, ini ke mulut dan sebagainya, bukan. Dia mencari yang menekan ini di mana sehingga telinganya terganggu, matanya terganggu, saraf lidahnya ketarik kan gitu kan. Itu bedanya tokoh punggung dengan terapi lain. Dia mencari sumber permasalahannya, bukan mengurai jalurnya. Ya. Kecuali langsung ke titik organ Pak, ini sekitar paru-paru misalkan, langsung lah itu yang efeknya tadi ke organ tadi, ya sarafnya. Ini Pak, saraf digital. Ini sudah di Martoni, anggota Dewan saja di Depok ya. Saya sempat berantem di WA. Kata dokter ahli tulang harus dioperasi. Karena itu sudah konsultasi dokter ahli tulang. Jangan Ustaz, masalah saraf penjepit bukan masalah tulang. Allah, kata dokter ada sarafnya juga harus dioperasi.
dokter ahli tulang dan dokter ahli saraf sudah konsultasi, Pak. Bukan itu masalahnya. Kan masalah tulang bergeser menekan saraf. Ya tidak usah harus dioperasi tulang dan sarafnya saya bilang. Kita cari kenapa tulang itu bergeser kan gitu kan. Selama ini dokter malah nggak masalah HNP, masalah tulang. Sebenarnya bukan masalah tulang. Saya WA lagi, saya balas WA terus. Alhamdulillah beliau tidak jadi dioperasi. Kita tahu karena badannya agak besar, coveringnya agak luas. Totalnya bertiga. Ini tugas-tugas yang tanya Bapak Punggung untuk apa? Untuk menjaga aset dakwah. Bapak nanti di rumahnya ada ustadz yang sakit, ibu ada ustadz yang sakit. Tugas kita menjaga aset dakwah. Totok mereka. Jadwalkan kalau perlu. Ini kan pasien-pasien seperti apa? Sepongkah berlian, ya kan? Nggak saya pikiran mereka bayar ke kita, tidak saya pikiran mereka bayar ke kita. Pasti dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Terpenuhi kebutuhan kita 1 bulan dengan balasan Allah lebih, insya Allah. Ya, ada satu pasien kan, pasien-pasien luar biasa. Ya, dengan izin Allah sekarang sudah bisa keluar kota, ke luar negeri, bisa. Nggak kita operasi tulangnya, tidak ada operasi tulangnya. Dan kita hampir 100% berhasil, Pak. 100% berhasil dalam pengertian sakitnya berkurang. Kan nggak mungkin langsung sembuh kan? Nggak juga. Ya kan? Rata-rata 100% kita berhasil, 100% pasien mengalami perubahan yang positif, 100%. Ada 7-8 kali baru dia bisa berjalan normal kembali, ada yang 3 kali, kan nggak bisa kita pastikan berapa kali. Tapi 100%-nya alhamdulillah pasien mengalami kemajuan. Berarti masalah HNP bukan masalah tulang. Masalah HNP bukan masalah tulang, tapi dokter operasi pasiennya tulangnya dioperasi. Karena ada sistem yang lebih canggih lagi, Pak. Ditembak itu langsung ke tulang itu, tapi habis itu kan masih terasa, Pak. Kemarin saya dapat di pasien saya, Pak, memang nggak sakit lagi, habis ditembak begitu nggak sakit lagi. Tapi saya nggak bisa duduk, nggak bisa duduk, kaku semuanya badannya. Minta kembali lagi seperti semula, ya nggak bisa. Ya, akhirnya kita tahu alhamdulillah sudah kepentingan. Efek dari operasi yang kita berhasil menghilangkan rasa sakitnya saja ternyata. Kan ada teknologi terbaru sekarang untuk HNP kan? Ada, tapi ratusan juta itu, ya. Dan itu pun tidak menyelesaikan masalah pasien kita. Habis operasi Ustaz, memang rasa sakitnya hilang, tapi bisa jadi cacat begini, cacat dia. Ya, masalahnya bukan pada tulang, masalah bukan pada tulang, masalahnya pada perlemakan yang menekan. Kelihatan? Perlemakan yang menekan posisi tulang. Ketika tulang itu ditekan oleh perlemakan, kan dia bergeser. Ada lemak menumpuk, tulang bergeser. Ya, masalahnya di mana? Di penumpukan lemak. Lemaknya kita urai, tulang kan balik lagi ke posisinya. Nggak perlu tulang itu digerus, dipotong, diratakan, tidak perlu. Tidak perlu juga diambil 2 ruas tulangnya, tapi sudah terlanjur diambil 2 ruas tulang pasien kita. Cacat, dia cacat, tapi masih sakit juga. 3 kali operasi gagal, habis 400 juta. Kata dokternya apa? Minta maaf tidak dokternya? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, uang kita kembalikan. Tidak. Ya. Apa kata dokternya? Kita coba 1 kali lagi, barangkali berhasil. Masih barangkali. Berarti ibu bapak selama ini pasien sebagai uji coba, kelinci coba. 3 kali gagal. Kalau 1 kali kita maklum, dia bilang gak 50-50. Ini kan bukan 50-50 lagi, Pak. Ya, kalau 50-50 sekali gagal, sekali berhasil. Ini kan 3 kali gagal. Masalahnya di mana? Masalahnya kan di samping kanan kiri tulang. Ini masalahnya nih. Agak ada kok tidak di sini. Nah itu Ustaz, pusat tekan di situ. Ini lubang 4, Pak, saya bilang. Iya Ustaz. Hasil MRI pertama, saya kena saraf penjepit itu di lubang 4 sebelah kiri. Ini Pak. Nah itu satu. Yang berikutnya yang kedua, terasa di MRI lagi, di foto lagi, lubang 45. Ini Pak, lubang 45 saya bilang. Nah itu Ustaz, terasa di situ sekitar lubang 45 kan. Ya, saya tahu 1 kali gimana Pak, Ustaz, nyerinya jauh berkurang. Tapi saya sudah terlanjur cacat ya, sudah dioperasi. Ya, bayangkan 3 kali gagal Pak,
Maka dokter Marino lebih kasar lagi bilang, Ustaz, itu fakultas kedokteran ilmu saraf harusnya ditutup. Dokter Marino dia terus terang, harusnya ditutup, gagal itu fakultas, gagal, kok tetap tidak ditutup, ya kan? Ribuan orang Pak masuk rumah sakit, dia dioperasi saraf penjepit, banyak kita yang lumpuh. Kan fakultas yang gagal tapi dipaksakan, ya, yang masa ditutup apa? Gengsi lah. Fakultas kedokteran ilmu saraf tutup, maunya nauzubillah mungkin mereka ya. Motor gimana muka kita kalau dokter kan? Mereka sudah terlanjur mengklaim orang sakit ya berobatnya ke dokter. Kita dianggap alternatif tidak menyembuhkan, silakan Bapak baca ini. Ya. Kita dianggap alternatif tidak menyembuhkan, memang betul yang menyembuhkan. Kita juga nggak merasa menyembuhkan kok, ya kan? Tapi dia sudah terlanjur tulis itu, ya, hanya dokter yang menyembuhkan. Pengobatan alternatif ada Pak, itu poinnya ada, ya. Pengobatan alternatif tidak menyembuhkan. Hak kesembuhan, hak setiap individu. Bagaimana Bapak mau berobat kemanapun kan terserah Bapak Ibu kan, nggak harus ke dokter, nggak bisa dia klaim harus ke dokter, nggak perlu sebenarnya. Ya. Jadi kesembuhan datangnya dari mana saja, datangnya dari mana saja. Kalau ada waktu punya di tes medis, silakan di tes medis, silakan MRI lagi kan, silakan. Ya. Ini fakultas yang gagal, tetapi dipaksakan tidak ditutup. Seperti Toyota produksi mobil Fortuner, orangnya belum Pak, kenapa tidak ditarik? Malu. Korban siapa? Yang listrik. Kan korek Pak, yang listrik nggak salah ditabrak. Kenapa tidak ditarik? Malu Pak, Fortuner masa ratusan tahun bikin mobil remnya aja gagal kan gitu. Ya. Kalau desanya tidak mau terjerembab di lubangnya. Ini profesor ahli tulang, ahli saraf, ya, di rumah sakit ternama di Jakarta. Rumah sakit ternama di Jakarta dioperasi pasien saya Pak, 3 kali gagal. Jangan keledai Bu, orang gila saja tidak mau orang gila melakukan kesalahan yang sama. Ibu nggak percaya silakan buktikan. Mau tahu caranya Bu? Nanti ada orang nggak lewat, ibu besar ya. Ayo mau kemana kamu? Besok tidak lewat situ lagi ya. Di sana ada orang yang lebih gila lagi. Mikir dia Bu, benar Pak, saya nggak bohong. Bapak silakan buktikan, ya. Kita punya teman rehabilitasi jiwa, dia kerja. Orang gila mau keluar, dia bentak Pak, ayo mau kemana? Besok nggak lewat situ lagi dia, ada jalan lain, ya. Orang gila juga mikir, ini ahli Pak. 3 kali salah, masih belum mikir juga. Masya Allah, ya. Makanya saya katakan, kita tantang Pak, secara baik-baik lah. Tapi jangan ditantang berdebat, kalah saya Pak. Membuktikan Pak. Silakan buat pasien terapi juga, kita pelan-pelan sebenarnya dengan ya Allah, ya beri kesembuhan ya Allah. Selesai Pak. Kita orang ini mengatakan, nggak sakit lagi. Ada video saya Pak, 6 menit 20 detik kita atasi masalah HNP ada. Ya, awalnya nggak bisa ruku, jalannya miring, jalan sudah miring Pak. Ya, total 6 menit 20 detik itu langsung dia jalan normal, dia ruku sujud normal. Ya, bisa. Terbukti dengan nasional terbukti. Bukan masalah tulang kan? Bukan masalah tulang. Udah dulu, cincinnya sudah pecah kata dokternya kan gitu. Kalau itu balik ke posisinya, dia kan bisa recovery, tulang saja bisa tumbuh Pak. Tulang kan bisa juga recovery, dia bisa hidup lagi ya kan? Ya. Scoliosis, masalah tulang bengkok, ya. Bukan masalah tulang, masalahnya pelemahan yang menarik tulang. Ada 2 jenis pelemahan. Yang pertama dia menekan, tulang bergeser. Ya, semakin tebal dia, semakin tulang itu kena tekan. Yang kedua, lemak ini sudah menempel pada tulang, menempel dia. Semakin tebal dia, tulang semakin ketarik nggak? Semakin ketarik. Jadi S dia. Ya, saya tekan di sini pasien saya. Nah itu Ustaz, itu bagian yang paling sakit. Ternyata ini lemak yang menempel pada tulang. Lemak ini menarik posisi tulang, tulangnya bergeser dan S. Jalan sudah bisa, enggak udah bisa, sekarang dia jalan normal. Awalnya nggak bisa dia jalan, ya bisa. Terbukti bukan masalah tulang,
tapi perlemakan yang tidak dianggap oleh dokter selama ini, ternyata itu sumber masalahnya gitu. Selama ini dokter nggak menganggap itu masalah, perlemakan di luar pembuluh darah dianggap kan, ternyata itu sumber masalah gitu ya. Dan hampir semua masalahnya ternyata tuntas dengan meletak punggung di situ. Tadi yang Parkinson kan, menekan lemak, menekan penyumbatan, menekan pengawet saraf. Begitu kita orang yang tidak lagi menekan saraf, ada ruang lagi sarafnya normal lagi, Parkinson kan tidak lagi dia sakit. Ya ini skoliosis juga. Ini contoh perlemakan, contoh penumpukan lemak yang ada di punggung pasien kita. Kalau ini bukan hasil total punggung, ini dicakar harimau. Total punggungnya ini, ya kita ulang ya, itu bangun lemak-lemaknya, Pak. Bangun lemak-lemaknya, ya. Mana contohnya ini? Ini kalau kita tekan lagi, dia nggak balik kayak tadi itu, nggak balik dia. Itu berarti tumpukan lemak yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah dibersihkan. Apa gambarnya tadi? Rumah kita nggak pernah dipel, tidak pernah disapu, otomatis debu dan tanahnya tebal. Punggung kita juga begitu. Selama ini kan kita nggak tahu bagaimana menyapukan, membersihkan punggung kan gitu ya. Sekarang sudah tahu Pak, Ibu, maka nanti selesai pelatihan otot punggung, otot setiap hari. Boleh setiap hari Bu? Boleh. Boleh nggak kita sapu rumah kita setiap hari yang kotor tadi? Boleh. Boleh nggak 3 kali kita sapu rumah kita yang kotor tadi? Boleh. Boleh nggak 10 kali sehari? Boleh. Masalahnya yang nyapu siapa? Boleh nggak ditutup setiap hari Ibu? Boleh. 10 kali sehari ditutup boleh nggak? Enak nggak boleh gitu setiap hari Pak tadi? Nah, masalahnya yang nonton siapa? Itu masalahnya. Ya. Boleh Pak setiap hari boleh. Kan ada pertanyaan berapa kali Ustaz ditotal sebaiknya? Nggak ada batasan. Mau 20 kali sehari. Kan biar cepat bersih kan? Rumah kita biar cepat bersih ya. Semakin sering dipel, semakin sering disapu, semakin sering ditotal, ini lama-lama terurai. Tidak setebal ini lagi, tipis-tipis rata dia lama-lama. Apa tekan lagi kok udah nggak ada yang kemarin? Nggak ada Bu. 2-3 kali saja Pak rata-rata dia sudah jauh menipis. Ini tidak dianggap masalah selama ini oleh ilmu kedokteran. Ya, padahal itu sumber masalah. Sebelumnya tidak muncul. Sebelum ditotok tidak muncul ya, nggak muncul sebelum ditotok. Begitu kita totok dia kita getarkan, muncul perlemakannya. Setebal ini. Beda nggak dengan pasien yang tadi? Beda. Ruangan ini debunya mungkin berbeda dengan ruangan sebelah, kan begitu. Setiap ruangan kotorannya berbeda-beda. Oh, ini ada semen menempel di sana. Di ruangan sana permen karet yang menempel, kan beda-beda. Ya, setiap pasien kita berbeda-beda penebalan perlemakannya. Ya, kita tekan terus Pak, bisa 1-2 cm gitu Pak. Nggak kebayang oleh kita selama ini penebalan ya setebal itu di tubuh kita. Dan selama ini kita minum obat penghilang nyeri, minum obat kolesterol, minum obat pengencer darah, nggak tuntas semuanya, masih ada semuanya ya. Dengan total punggung insya Allah dia tuntaskan ya. Ini kan badannya kayak kayu. Apa kalau punya pasien kayak begini, ini sudah kayak kayu ya. Badannya kayak kayu ya, itu kita tekan tebal luar biasa, gulanya sudah tinggi ya. Nah tadi ayahnya siapa tadi pagi-pagi itu gulanya 500, kolesterolnya tergeser 800, badannya kayak begini ya. Sudah berpuluh-puluh tahun badan kita tidak pernah dibersihkan ya dia kayak bayangkan Pak, numpuklah lemak di sini. Ya, masih bagus kalau bisa dia bekam ya. Misalkan berbekam setiap bulan, ya. Jadi nggak bertambah lagi tuh lemak-lemak itu. Ditarik kan, yang ambil dia, ya. Kalau bisa berbekam setiap bulan. Saya pun berusaha berbekam setiap bulan, ya. Ini contoh yang epilepsi. Punggungnya bermasalah. Ini contoh beberapa yang putus. Ada garis samar ya, garis samar tidak nyambung, ya. Nah, itu kena sarafnya. Di mana? Di punggung, kena stroke dia. Ada guratan yang putus, ada guratan yang putus.
termasuk anak-anak yang tadi cerebral palsy, ya ada masalah di situ di punggungnya.